Shalom. Puji Tuhan buat jemaat yang sudah hadir di ibadah sore hari ini. Terima kasih. Kita losatkan dalam doa. Saya undang dengan hormat sebuah bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Kalau kami ada sore hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Mungkin ada persungutan, pemberontakan di hati kami selama 1 minggu ini. Mari Roh Kudus, pulihkan kami, tahirkan kami, layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat setiap jemaat yang sudah hadir di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Kau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Urapi kami kembali ambil bagian dalam pelayanan. Baik itu dari aser, singer, song leader, pemain musik, sound, dan multimedia, urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu, sehingga pelayanan kami sore hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Gembala Sidang kami, Pastor Paulus Sukit beserta istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biar itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Roh Kudus, jamah setiap hati kami, sentuh hati kami Tuhan. Buat kami yang hadir di ibadah sore hari ini, boleh mengalami Yesus secara pribadi. Sehingga ketika kami pulang-pulang membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sabar untuk orang kebenaran. Kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan untuk kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh setiap perjalanan hidup kami Kau ada ya Tuhan, menemani kami, menuntun kami. Kau sangat baik, teramat baik. Haleluya. Kami angkat pujian kami ya Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh
dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami katakan itu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Tuhan katakan, aku ada sama jam-jam seperti ini adalah saatnya kami mengistirahatkan tubuh ini. Tapi ada kerinduan lewat roh kami untuk ada di tempat ini. Berikan kami kekuatan fisik, kemampuan berpikir, mampu mengerti, memahami di tengah lelahnya hidup ini. Siang ini Roh Kudus bantu kami supaya salam sabda Bapa bisa kami terima dan mengubah kehidupan ini. Kami siap diberkati karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat sore, selamat beribadah. Saudara, hari ini kita diberkati luar biasa. Pagi tadi hadir Ibu Grace Simon di tempat ini. Dan kali ini ada satu grup yang akan bersaksi. Tapi sebelumnya saya ingin buat pemahaman dulu ya. Anda duduk di sini menghadap salam kan? Anda melihat apa? Background. Saya dari sana, saya cuma melihat ada kamera sama tembok kayu. Kita mau ngotot berdebat sampai kapan? Nggak akan ketemu. Karena posisi saya dan posisi Anda berbeda.
Makanya hidup itu nggak perlu punya sudut pandang yang saling menghakimi. Kan kita ada di satu ruangan, ya. Gereja sehat itu memiliki 3 kelompok manusia: kelompok rohaniawan, kelompok cendekiawan, dan kelompok hartawan. 3 ini harus ada di gereja. Dan sore ini saya kedatangan satu grup yang dipimpin oleh Ibu Debbie Prawiro, ya, anaknya Pak Radius Prawiro, Menteri Keuangan di zaman Pak Harto, ya Bu ya. Saya beberapa kali ada di rumah Pak Radius karena ada persekutuan doa di sana, tapi itu udah terlalu lama sekali. Jadi yang pertama, saya minta tolong Ibu Debbie bisa ke depan dulu. Ya, satu-satu dulu. Ya, kita berikan tepuk tangan, saudara. Yang kedua, ada Ibu Kiki Sumendang. Ya, boleh ke depan Ibu. Ibu ini walaupun usianya 66, tapi badannya bagus kan. Saya mata laki dulu, saya ngerti. Karena dia mantan perakawati, suaminya yang punya maskapai penerbangan buruk. Ya, saya dulu langganan buruk, Bu. Saya sekarang pindah ke Citylink. Dan yang ketiga, seorang coach yang membuat grup ini ada. Saya boleh undang Ibu yang agak keriting-keriting rambutnya. Siapa namanya? Ibu Femi. Dari Batak ya Bu ya. Iya. Iya. Ibu belakangnya markanya siapa Bu? Femi. Rino, katakan. Oh, Rino. Suku Ibu paling banyak di sini. Dan yang keempat, saya undang yang punya andil juga dalam berdirinya grup ini, Ibu Nita. Boleh ke depan Ibu. Ibu Nita Frederick. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya mau ngobrol dulu dengan keempat ibu yang mewakili grup ini. Ya, boleh satu mic lagi, Ibu Debbie. Ini grup namanya apa Bu? Grup ini namanya apa ya? Outreach Ministry Voice. Outreach. Iya, itu kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira apa sih? Outreach keluar ya? Ya, jangkauan keluar. Jangkauan keluar. Penjangkauan. Makanya kita nggak boleh melihat orang dari sudut pandang kita. Mereka semua grup sosialita, ya, orang-orang yang dunia terlalu kenceng. Tapi ternyata dengan duit-duit mereka ingin melayani. Amin ya. Jadi jangan punya pandangan negatif dulu. Wah, sosialita itu pasti begini-begini. Ya. Yang kedua, saya mau bertanya kepada Ibu Kiki Sumendang. Berhenti sebagai perakawati tahun berapa, Bu? Sudah lama sekali. Udah lama ya? Nikah. Oh, sebelum nikah. 80. Zamannya ini Sukamto, bukan? Iya. Bapak Pendeta Bengkiri dulu di Bethesda. Iya. PD Esther itu persekutuannya sosialita dan artis. Ya. Sekarang kegiatannya bersama-sama Bu ya. Ya. Sekarang tolong mic-nya dipindah ke Ibu Dita dulu, ya. Baru yang terakhir coach-nya yang bicara. Ibu Dita, saya dengar Anda bersama Ibu Debbie ini memperakasai berdirinya grup ini. Kira-kira apa sih latar belakangnya Bu? Boleh Ibu pegang juga
Makanya apa? Begini, boleh nih? Atau Nita dulu? Oke. Satu hari kita mungkin duduk-duduk gitu kan, kita bisa saling ngumpul kalau ada waktu bersama gitu kan, sambil kita nyanyi-nyanyi, memuji Tuhan gitu. Terus kadang di luar, kadang di rumah gitu. Tapi masa mesti seperti itu terus gitu kan, kumpul-kumpul for nothing. Oke lah, kita nggak membicarakan apapun juga, tapi kita mungkin membicarakan kehidupan kita satu dengan yang lainnya gitu kan. Tapi lama-lama kita pikir, kenapa mesti begitu terus ya? Kenapa hidup kita nih kita nggak pakai untuk melayani gitu loh? Ya kita makan, minum kopi kayak begitu kan, lama-lama juga darah tinggi nanti. Jadi terus akhirnya kita bersehati, kita bilang, mari, kan kita semua punya suara yang Tuhan karuniakan untuk memuji Dia. Akhirnya kita bersepakat untuk kita bicara satu dengan yang lainnya untuk membuat grup ini, gitu loh. Itulah terjadinya Outreach Ministry ini. Kita mau melayani, tapi ini ada coachnya juga. Sebetulnya grup ini belum terlalu lama, bukan bilang terlalu lama ya, belum lama. Tetapi kita melatih, kita latih, tapi terus ini coachnya bilang, tiba-tiba si Nita, Ibu Nita bilang, yuk kita tampil, kayak percaya diri, pede gitu kan. Tampil, ibu ini waktu itu lagi pergi ke Turki waktu itu. Kita melayani di GB Irem di waktu ulang tahun ya kalau nggak salah. Ya waktu ulang tahun Damogor. Lalu siapa namanya Ibu Femi bilang, aduh ini belum matang gitu kan, belum matang, udah ngumpul, udah nyanyi begitu kan. Terus akhirnya saya bilang, terus dia bilang, ya udah pokoknya kita nyanyi benar-benar sungguh-sungguh ya Ibu Femi membiarkan kita untuk membuka suara kita melayani Tuhan. Dan lain kali kita harus benar-benar sungguh-sungguh menyanyi, melatih diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Oke, itulah sejarah berdirinya grup ini. Ibu sebagai coach sudah berapa tahun? Ibu ini ya sebagai pelatih nyanyi berapa tahun? Cukup lama ya. Saya backgroundnya sebenarnya pianis, tapi berjalannya waktu, maksudnya aktif sebagai pianis paduan suara pianis choir gereja. Kemudian mungkin Tuhan berikan talenta bertambah, akhirnya saya merambah ke pelatih sebagai pelatih choir. Itu sudah sejak dari tahun 1989. Waduh, cukup lama Bu ya? Iya, saya masih kuliah semester 1 itu. Iya, dulu kuliahnya di seni atau? Iya, saya ambil jurusan musik di IKIP ya, UNJ sekarang, dan di YPM, Yayasan Pendidikan Musik di Manggarai, ambil piano. Iya. Dan yang terakhir adalah Ibu Dita. Ibu Dita ini Frederick ini apa? Belanda atau campuran apa? Saya asli Manado, Sulawesi Utara. Oh iya. Ibu sekarang tinggalnya di Jogja atau di Jakarta, Bu? Domisili saya di Jakarta, tapi bisnis saya di Jogja. Iya. Jadi ini businesswoman, ya. Diberkati Tuhan dan dia ingin memberkati banyak orang juga. Tapi baik, saya akan undang semua grup untuk ke depan. Ya, yang terlibat. Ini kayaknya banyak Manado ya. Ibu-ibu dari grup ya, rata-rata Manado ya. Ada Ambonnya juga. Oh, Ibu Ambon. Ibu dulu yang punya restoran di Plaza Senayan di Pojok itu. Oh, bukan ya. Oh, Gunawarman ya. Ini kayaknya nggak ada Cinanya sama sekali. Cuman saya satu-satunya. Turun ada. Oh, Ibu yang mana? Iya, Ibu siapa namanya Bu? Ibu Wina Situmorang. Juga ya. Gerejanya di mana Bu?
Advent ya. Ya saya dengar banyak dari gereja Advent ya. Oh gitu ya. Kalau ibu boleh tahu namanya apa? Saya Marlin Karamoy, Dari Karawang. Manado. Tapi suami saya Cina. Oh, Cina ya. Sinanya nggak dibawa bu sini biar nemenin saya. Ya. Kalau ibu ini boleh tahu namanya. Saya Cynthia Pak Aku dari Surabaya. Saya yang Surabaya baru tadi malam datang Kertajaya ya. Yang belum saya minta sebut namanya ini kan. Saya Gladys Rompas Susanto Rompas, suaminya Susanto. Saya Rompas saya punya teman awal juga namanya Rompas. Ya. Kalau ibu siapa bu? Saya Josephine Kalalo. Lalu ya. Lalu saya lalu juga ya. Ibu-ibu ini akan mempersembahkan berapa lagu? Oh ibu ini belum ya? Nama saya Ana Karamoy. Kamu juga ya. Oke, ibu. Saya Jili. Berapa lagu yang ingin dibawakan bu? 2 lagu. Oh iya, oke. Saya serahkan mic ini. Kita berikan tepuk tangan bu.
Saya mohon pemain musik boleh mengiringi saya. Atau Pak Pengki nanti mungkin. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih Bu Peggy sudah undang saya untuk hadir di tempat ini memberikan kesaksian pujian. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga bertakhta di atas puji-pujian setiap umatnya. Ada amin. Dan pada saat ini saya akan membawakan satu pujian yang berjudul Dancing. Lagu yang sangat sederhana, tetapi lagu ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Hendaklah setiap hari di dalam kehidupan kita memuji Tuhan. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap waktu, apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi dan kita alami, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan lemah, tetapi mengucap syukur senantiasa di dalam Tuhan, memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Dia. Thank you Jesus. Oh Lord my God, when I know some wonder
supaya jemaat juga mampu memahami. Anda diberkati untuk memberkati orang lain. Amin. Salah satu ibu dari grup itu punya misi ke Ukraina, ke luar negeri, dan berbagi dengan keuangan mereka. Dan nanti akhir bulan ini GBIRM akan mengadakan acara di kota Kandangan Negeri. Ini hanya selintas. Kalau berkenan, apakah ibu-ibu ini siap untuk mengisi di Kandangan? Kami KKR 2 hari disponsori Budita. Ya, saya percaya untuk urusan tiket kantong ibu terlalu tebal. Kami tidak menjanjikan, saya cuma undang aja, berangkatnya sampean sendiri, oke? Gimana ibu-ibu, setuju? Asal waktunya cocok ya, asal waktunya cocok. Baik, terima kasih untuk grup puji-pujian ini. Tuhan memberkati. Saudara, setiap orang tidur seringkali bermimpi. Tapi jangan tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. Tapi bangunlah untuk mewujudkan mimpi Anda. Amin. Jangan bangun tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. Jangan. Tapi bangunlah untuk mewujudkan mimpi yang dari tidur tadi. Dan ibu-ibu ini punya mimpi dan sudah dilaksanakan. Saudara, Alkitab ini memang hebat ya. Sebelum zaman teknologi, Yakub sudah melakukan rekayasa genetika. Kambing dipukul dengan dedaunan menjadi berbintik. Dan secara ilmiah ini benar. Jadi bayangkan, rekayasa genetika dimulai di zamannya Yakub. Kita harus memiliki gagasan hebat. Walaupun Anda punya gagasan hebat, tapi kalau tidak bisa punya kemampuan yang hebat, gandeng tangan orang-orang hebat. Amin. Kita pinjam tangan orang hebat, kita pinjam kepala orang hebat, kita pinjam temennya temen orang-orang hebat. Semuanya bisa terjadi, saudara. Hidup ini nggak boleh kehilangan akal. Amin. Ya, ibu-ibu ini tadi yang biasa nongkrong-nongkrong sosialita lah. Tapi bangun dari mimpi untuk mewujudkan mimpi mereka. Dan mimpi Anda sudah Anda wujudkan di tempat ini tadi. Terus maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan baca 2 ayat pendek dan kita akan bersama-sama membacanya. 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Yang kedua, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sekali lagi, yang lebih kencang lagi, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Silakan duduk. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini sudah merasa cukup? Pertanyaannya, cukup itu standarnya berapa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Standarnya berapa? Mungkin buat saya punya penghasilan 10-20 juta cukup. Tapi mungkin buat Anda, kalau tidak di atas 100 juta atau 300 juta, itu belum cukup. Jadi sebetulnya standar cukup adalah sikap hidup, sikap hati, ya, bukan matematika, saudara. Cukup itu adalah persoalan batiniah, bukan persoalan matematika. Semakin kita kaya, semakin kita nggak pernah cukup.
Beranikah Anda berkata, cukup sekarang, sudah cukup Tuhan? Ya, sampai kapanpun rasa haus kekayaan, rasa haus materi itu menggerogoti hidup kita. Jadi saya melihat ibu-ibu sosialita tadi itu sudah gak mikir duit lagi. Dia mikir bagaimana hidup punya makna bagi orang lain dan bagaimana hidup ini punya arti bagi kehidupan orang. Menurut pengalaman, kalau penghasilan Anda 1 bulan di bawah 75 juta, rasa kepingin kaya itu tinggi sekali. Tapi pada saat Anda berpenghasilan 1 bulan 100 juta, uang tidak lagi Anda kejar. Setuju? Ini pengalaman saya tanya dari teman-teman yang punya banyak duit. Selama penghasilan kita di bawah 100 juta, keinginan untuk kaya itu tinggi sekali. Tapi kalau Anda sudah pegang duit per bulan 100 juta, uang menjadi berbeda bagi kehidupan kita. Bukan berarti kita akan malas, enggak, saudara. Tetap kita akan mencari uang. Jadi kata cukup itu adalah sebuah sikap. Dia sebuah persoalan batin, bukan faktor eksternal, tapi faktor di dalam diri. Apakah Anda ibadah hari ini untuk mengatakan Tuhan sudah cukup? Jangan sampai kita beribadah dengan rasa kekurangan dan kekurangan. Selanjutnya apa sih kata cukup itu? Buat saya kata cukup adalah keputusan iman seseorang. Ya, sekali lagi, pada saat Anda berani mengatakan cukup, itu adalah sebuah keputusan. Saya sering cerita, saya punya teman orang Jakarta juga, bangunan gedung rumahnya aja 75 miliar, belum isi. Tapi setahun yang lalu orang ini mati tengkurap di kamarnya, dan yang tahu pembantu. Dia teman baik saya. Waktu saya diminta mendoakan, cuma berdua, dia pamerkan rumah itu isinya 12 kamar. Terus saya tanya, kamarmu tidur di mana, bos? Itu di situ. Terus yang 11 buat apa? Dia kosong. Seharusnya tiap jam kamu bangun, pindah, rasain satu-satu kamar. Tiap malam. Jadi mati mau puas. Kalau kekayaan hanya sekedar untuk pengakuan, itu manusia terdiri. Lewat kekayaan, rasakan Tuhanmu itu hebat. Tuhanmu memberkati lewat usahamu yang keras. Saya bukan mengecilkan doa, tapi kalau doa tanpa kerja, lapar bos, oke? Tapi kerja tanpa doa, hasilnya tidak pernah bisa optimal. Dan yang terakhir, apa artinya kata cukup? Kata cukup adalah kemampuan seseorang, bisa saya, bisa Anda, untuk tidak bergantung kepada faktor eksternal. Jangan suka membandingkan hidup ini dengan orang lain. Tuhan ciptakan Anda secara spesial. Dan saya harap seluruh jemaat yang saya sayangin, saya cintai, miliki hati yang cukup dalam kelimpahan. Sebuah sikap batin, olah batin, keputusan iman, dan hidupnya tidak bergantung kepada faktor eksternal. Bisa Pak pikir? Bisa. Semuanya berproses. Dan sekarang saya akan menjawab hal yang kedua. Pernahkah Anda berpikir, dulu saya cukup Pak Peng, tapi kenapa sekarang nggak cukup? Ini pertanyaan kan? Dulu pertama kerja digaji 5 juta,
Oh, udah sembahyang sekali sujud tiga kali sehari. Cukup Tuhan, terima kasih. Tapi setelah 20 tahun rasa cukup itu hilang dan muncullah rasa tidak cukup. Kenapa? Secara dunia ekonomi dari cukup menjadi tidak cukup karena masalah inflasi. Nilai uang berubah dan terguncang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, kenapa orang yang dulunya cukup sekarang menjadi tidak cukup? Siapa yang terdahulu menjadi terkemudian? Siapa yang terkemudian menjadi terdahulu? Penyebabnya apa? Penyebabnya Anda tidak pernah mengoptimalkan, mengembangkan kemampuan yang Anda miliki. Dalam bahasa singkatnya, Anda tidak pernah mau belajar untuk maju. Jangan bangga Anda seorang terpelajar, tapi banggalah kalau Bapak Ibu menjadi seorang pembelajar. Amin. Kemarin saya nyampe Jakarta jam 12 malam. Itu orang pulang mudik di mana-mana. Setelah mendarat di Jakarta, saya melihat ada ibu muslim, dia kurus ibunya. Dia gendong bayi 1 tahun, di tangan kanannya gendong bayi umur 2 tahun lebih, sambil bawa tentengan banyak. Terus ada anaknya lagi agak gedean. Saya di belakang lihat, gila ibu ya. Padahal kita nggak pakai garba rata, saudara. Kita harus turun lewat tangga yang cukup curam. Saya nggak tega. Saya pegang pundaknya, Bu, boleh saya gendong salah satu anaknya? Saya sebagai orang Kristen, saya di belakangnya punya kepedulian. Bu, boleh saya gendong? Jadi saya gendong. Ibu itu gendong bayinya yang 1 tahun, saya gendong anaknya yang antara 2-3 tahun. Kami turun bersama. Saya tunggu sampai dia naik bis bareng-bareng, dan saya bahagia. Itulah kehidupan spiritual, bukan kehidupan beragama. Amin. Miliki kehidupan spiritual, bukan kehidupan agama. Saudara, jadi mulai hari ini optimalkan, kembangkan talenta, bakat, keuangan Anda, dan terus belajar untuk beradaptasi dengan perkembangan kondisi sekarang. Ada 2 poin yang terakhir. Kenapa dulu cukup, sekarang nggak cukup? Karena Anda terlalu egois. Hidup itu harus punya kerelaan untuk melepaskan. Kalau Anda genggam setangkai mawar, semakin digenggam, telapakmu semakin berdarah. Lepaskan. Suami Anda pergi, suami Anda selingkuh, jangan digenggam, lepasin. 20 tahun profesi saya sebagai kapten di kapal. Tapi saya sadar, hidup ini bukan karena dolar, tapi hidup ini karena Tuhan Yesus. Amin. Ego itu artinya apa? Orang itu menyakiti dirinya sendiri karena tidak mau beralih dari kenyamanan hidup menjadi hidup bagi sesama. Pada saat engkau rela melepaskan, engkau berbagi dengan orang lain, hidupmu akan bahagia dan sehat. Saya bukan orang kaya kok. Saya orang sederhana, saya orang cukup. Cukup makan, cukup minum. Nikmati hidup ini. Saya tadi pagi berjanji, saya akan mendatangkan seorang teman dari Surabaya. Profesinya apa? Penggali makam. Saya akan undang dia ke sini.
Karena dia punya pandangan yang sangat berbeda. Tiap hari dia gali makam. Dia berkata, "Om, gak usah sombong hidup. Semuanya masuk liang lahat. Secantik apapun, engkau berakhir jadi tengkorak. Saya memakamkan orang kaya, saya memakamkan orang miskin. Kematian itu bukan urusan siapa yang mengantar Anda. Tapi kematian itu harus diwaspadai siapa yang menjemput Anda." Amin. Kita jadi tulang belulang, Bapak Ibu. Usia saya sudah 77 tahun. Tinggal berapa hari lagi? Pesan saya, Mas, sampai nomor berapa, Mas? Berapa? Oh, muda. Sama anak saya pertama masih terlalu muda. Ya, Ibu Kiki Sumendang aja lah. Ya, sorry Bu, saya tadi mengungkapkan umur Ibu. Karena saya cukup kagum dengan usia seperti itu. Ibu masih hebat. Ibu Kiki umur 66 ya. Kalau toh Tuhan panggil, maaf, dipanggil umur 80. Sisa umur berapa Bu? 14. Nasihat saya satu, pergunakan yang 14 tahun sisa jauh lebih baik dari umur yang sudah Anda jalani. Amin. Pakai sisa 14 tahun ini 3 kali 4 kali lipat, lebih berarti, lebih baik, lebih bermakna dari umur 66 yang sudah Anda jalani. Karena kita nggak tahu, mudah-mudahan minggu depan kita ketemu. Saya berharap maut tidak pernah mengenal kaya miskin. Tapi kematian Tuhan berarti matinya sebuah kematian. Tidurlah di bumi ini, tapi meleklah di sorga nanti. Amin. Saya seorang praktisi. Jadi hidup buat saya itu praktis banget, ya. Saudara, dan yang terakhir, apa penyebab dari cukup menjadi tidak cukup? Cuman satu jawabannya. Karena perasaan yang kau miliki selalu tidak cukup. Rambut lurus dikeriting, yang keriting dilurusin. Rambut hitam dimerahin. Orang India rambutnya merah dihitemin. Lama-lama kita gila. Saya mau tanya, ibu-ibu, operasi plastik itu boleh nggak? Kalau Anda lahir sempurna, tidak perlu operasi plastik. Nggak perlu. Tapi maaf, kalau mungkin Anda lahir bibir sumbing, ya. Saya bukan Tuhan, tapi saya memaklumi kalau Anda operasi. Tuhan itu merancang wajah Anda dengan sempurna. Setuju? Ya, tapi kan saya nggak secantik yang lain, Pak Peggy. Saudara bayangin ya, ini deretan ibu-ibu cantik semua, terus saudara paling jelek. Yang diperhatikan yang cantik itu jelek. Muka jelek itu banyak rezekinya, bro. Produser film horor akan nawarin aku. Sederhana kok. Jangan berpikir linear. Carilah keunikan dari masing-masing kehidupan Anda. Mulai dari tempat ini, jangan egois. Kita belajar berbagi berkat untuk orang lain. Setuju? Setiap orang hidup ada jatahnya. Saya nggak tahu, Tuhan mungkin menitipkan jatah saya di kantong Anda. Jangan dikorupsi kan?
Berikan kepada haknya orang yang punya hak. Saudara, berbagi itu enak, sangat enak. Saya setiap pulang Surabaya, saya akan tukar uang 500 sampai 1 juta. Kerjaan saya sampai di rumah naik sepeda. Saya datangi mbok-mbok yang nyambung jalan. Nih 10.000, saya keliling komplek. Hari ini dompet saya tetap tebel kok. Setuju? Bukan 10.000-nya, tapi bentuk kepedulian. Saya mau tanya, Anda kalau kencing di toilet sering kasih tips nggak sama yang jaga? Woi, lu kan dia sudah digaji, memang dia sudah digaji, tapi Tuhan minta Anda berkati dia. Mulai hari ini kencing 3 kali 30.000, gak akan jatuh miskin. Daripada kencing Anda dimampekin, ntar 30 juta habis. Kenapa sih manusia gak punya kepedulian? Saya bingung, Bu. Gak ada uang di bawah itu, gak ada bro, kagak ada. Semua berubah. Ibu-ibu boleh operasi muka, tapi saya perhatikan ya, di sininya nggak bisa dioperasi, kisutnya kelihatan. Makanya hati-hati kalau berdiri di depan bagian. Saya ini pengamat. Reparasi muka itu bagus, tapi reparasi hati dan batin ini jauh lebih bagus di hadapan Tuhan. Jangan cuma operasi fisik, operasi kelakuan kita, operasi hati kita. Ya, baik. Bagi saya paling sulit itu adalah berdoa. Pak Pengki itu suka di mimbar kok paling sulit berdoa. Paling sulit, Bu. Karena apa? Murid Yesus ngomong begini, Tuhan ajari kami berdoa. Dan Yesus ngajarin Bapak kami. Perhatikan kalimat pertama di dalam doa Bapak kami, Bapa di sorga. Bapa itu berarti hubungan antara anak dengan Allah. Jadi kalau doamu mau dikabulkan Tuhan, cek dulu hubunganmu dengan Bapa di sorga. Beres? Yang kedua, Yesus mengatakan Bapa di sorga. Berarti itu sorga dan neraka itu benar-benar ada. Karena yang ngomong, yang punya sendiri kan Bapa di sorga. Yang saya pusing membaca doa Bapa kami, kalimat yang ketiga, dikuduskanlah nama. Masa saya manusia yang banyak dosa harus menguduskan Tuhan? Mana mungkin, Pak? Menguduskan artinya menjaga nama baik Bapak kita. Kalau saudara orang Batak, kuliah di Jakarta, Anda punya marga Simanjuntak, masa bapakmu ngomong sebelum Anda terbang ke Jakarta, sampai Jakarta rusak nama bapak habis-habisan? Jaga nama baik Simanjuntak. Amin. Perilaku adalah wujud sebuah doa. Doa itu harus sesuai dengan perilaku. Walaupun gak persis-persis amat sih. Ya. Sekarang saya mau tanya, Mas, ini istrinya ya, berani ngejawab jujur? Berani? Jangan takut istri, gak masuk surga nanti. Menikah berapa tahun? Loh kok nanya? Sedang melakoni Gusti Allah Tuhan Yesus dikong. Tolong orang ini 13 tahun. Pernah bosan sama ibu? Jangan gitu. Sama-sama laki, bos.
Saya menikah 53 tahun. Istri saya meninggal 4 tahun yang lalu. Pernah bosan kan? Berikan tepuk tangan. Dia manusia asli. Beri tepuk tangan. Hidup gak usah munafik. Kami di dalam Tuhan gak pernah bosan. Mereka dari orang cowok. Nggak ada itu. Jadi Kristen yang waras, kalau kita mulai merasa bosan, dicari penyebabnya. Kenapa bosan? Kalau nggak ketemu, mari kita berdoa. Amin. Jangan cari lagi. Begini ya. Perempuan itu kalau belum kita miliki, kayaknya dia lebih hebat daripada istri kita. Tapi kalau Anda sudah memiliki, dia akan tidak pernah lebih baik daripada istri kita. Setuju ibu-ibu? Setuju ya, setuju karena gua bela dari tadi. Ini ibu-ibu sosialita ini. Kalau tiap bulan, ya mungkin ibu punya usaha ya. Tapi kalau ibu terima penghasilan dari suami, pernah ngomong terima kasih Ibu Dewi? Bener loh, ntar saya cek ya. Berapapun penghasilan yang diberikan suamimu, ngomong kamu siap. Amin. Jangan terima amplop dibuka. Segini lagi John, lu kerja apa tuh? Belajar untuk mencukupkan. Amin. Ya. Jadi lewat perilaku kita, Bapa di surga itu diudus. Memberi, menolong itu adalah rasa kebahagiaan. Saya tidak akan panjang lebar, tapi mari kita lihat lewat himno audio visual. Ya, silakan musiknya Rek. Bisa dibuka Yohana. Prayer itu menghasilkan power. Dan dengan power kita bisa berdoa dengan baik. Ya. Yesus berkata, tidak mampukah engkau bertahan 1 jam saja? Berdoalah bukan karena tekanan hidup. Berdoalah karena Anda mencintai Tuhan yang menciptakan kita. Amin. Maka kau tahan berdoa. Doa bukan kewajiban. Doa bukan tekanan. Saya berdoa karena saya tahu itu Papaku di sorga. Prayer and power. Kita naik lagi, klik. Tolong cek waktu Anda berdoa. Doamu itu altar atau pasar? Doa jangan suka transaksi sama Tuhan. Tapi doa itu menyembah tanpa pamrih. Saya kalau terbangun jam berapapun, saya cuma ucapin terima kasih Gusti Allah, terima kasih Bapakku, karena aku masih hidup sampai saat ini. Jadikan doamu adalah altar pribadi, bukan pasar untuk transaksi dengan Tuhan. Yang ketiga, klik lagi. Saudara, orang-orang punya duit, sekarang investasinya ke saham, logam mulia, properti, tanah, dan macam-macam. Tapi investasi yang paling kekal, tidak pernah dimakan-makan, adalah hubunganmu dengan Tuhan. Investasi bukan untuk spekulasi. Tapi sebelum Anda akan menerima hasilnya, investigasi dulu. Batinku di hadapan Tuhan ini beres gak sih? Ya, maka investasimu akan menghasilkan berkat yang luar biasa. Klik lagi satu. Ibu-ibu dari grup tadi suka ke dokter pelangsingan gak?
Enggak pernah. Emang itu asli ya dari sananya ya. Proses sama event ini beda. Sekarang banyak orang-orang ke dokter pelangsing. Sampai puluhan pendeta ikut pelangsingan. Saya bingung kok. Ibu-ibu lihat saya dari samping, menurut saya bagus kan? Bukan kayak celengan Semar. Badan bagus itu proses panjang, bukan momen Bu. Anda sekarang sedot lemak, setahun lagi melebar, sedot lagi, 3 kali melebar, berhenti, nggak akan pernah kurus lagi, mati, berhenti. Bersyukurlah punya badan gemuk, haleluya. Punya badan kurus, puji Tuhan. Setengah gemuk, setengah kurus, terima kasih. Amin. Saudara, kalau ngaca bisa bangga dengan tubuhmu sendiri. Orang yang tidak pernah bisa mencintai fisiknya sendiri, orang itu tidak mungkin mencintai orang lain. Kenikmatan hidup adalah saat berproses. Ya, kita naik lagi satu, klik. Cross and crisis. Memang ikut Yesus itu diberkati, tapi Anda menjalani beberapa titik krisis di dalam hidup. Tuhan tidak pernah menjanjikan ikut Tuhan itu langsung enak. Enggak. Sekarang saya mau tanya ya, ini intinya. Siapa di sini yang berdoa tapi gak dijawab Tuhan? Angkat tangan. Gini ya, pengertiannya gini. Waktu Yesus di Taman Getsemani, di situ ada ayam berkokok berapa kali? Ayamnya siapa itu? Yang berkokok 3 kali itu 1 ayam atau 3 ayam? Gak pernah mikir kan? Makanya punya pikiran dipakai. Itu bukan jamnya ayam berkokok, bukan. Tapi kenapa dia berkokok? Saya cuma nanya, saya sendiri juga gak tahu jawabannya. Cuma iseng aja kelewatan itu, pemikiran seperti itu. Begini, Yesus berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu. Tapi jadilah kehendak. Seandainya Yesus berdoa cawan ini lalu dan cawannya dilalukan, kita selamat. Yesus doanya tidak dijawab supaya firman Tuhan digenapi. Oke? Jadi kalau doamu tidak dijawab Tuhan, berarti Tuhan sedang menggenapkan firman-Nya lewat hidupmu. Dan itu lebih mulia daripada doa yang dijawab. Setuju? Jangan gampang menghakimi itu. Ya? Oke, kita naik lagi. Mudik. Orang Muslim mudik, orang Tiongkok waktu Imlek mudik juga. Kenapa harus mudik? Lewat mudik ini saya melihat ada 4 tipe manusia. Yang pertama, si Abdul ini mudik untuk berkata kepada orang tuanya, "Ma, aku balik, Ma, dan aku bawa Avanza." Oke? Inilah tipe yang pertama. Orang yang kembali dan menang di ujung sebelah kanan. Kita semuanya nanti akan mudik, tapi tidak pernah kembali. Jadi orang hebat adalah orang yang kembali kepada Tuhan, maka ekonominya akan diberkati. Tapi yang paling susah adalah yang paling di bawah.
tidak kembali dan tidak menang. Karpe dewe, uripe karpe dewe, tidak kembali kepada taubat dan hidupnya hancur. Tapi yang agak lebih baik di atasnya, orang itu kembali tapi nggak menang. Gereja belum buka, dia ada. Gereja tutup, dia tetap ada. Tapi hidupnya nggak pernah menang. Susah melulu, ini salahnya di mana? Dia kembali, tapi nggak pernah menang. Karena cuma doa, tapi tidak pernah berusaha keras dalam hidup. Tapi ada juga di sisi paling kanan, ada orang menang tapi nggak balik-balik. Kerja apa aja hebat, pabriknya nambah terus, kekayaannya, usahanya. Tapi jiwanya, rohnya tidak pernah ingat yang maha kuasa. Hati-hati orang kaya di tempat ini, balik dan menang. Amin. Dan satu hari kita akan mudik. Kita naik lagi satu klik. Paltering dan pretext. Saudara ingat ceritanya Abraham dan Sarah waktu pergi ke Mesir, waktu ditanya Fir'aun, Abraham, ini istrimu? Dia bilang enggak. Ibu-ibu, seandainya ibu jalan sama suami, terus ketemu teman di jalan, temannya nanya sama suamimu, ini istrimu? Dan dia bilang enggak. Reaksimu apa? Apa reaksi Anda? Marah. Makanya namamu gak ada di Alkitab. Sarah gak marah, Abraham gak marah. Jadi artinya paltering, mengungkapkan sebagian kebenaran dan sebagian kesalahan tidak diungkapkan. Ini akan menghalangi doa kita. Pretek juga begitu, hampir sama. Ngaku salah sebagian, tapi bukan secara keseluruhan. Hidup itu harus totalitas, nggak boleh separuh-separuh. Ya, mumpung masih ada umur. Saya pernah saksikan, saya ketemu malaikat maut itu 4 kali, dan saya tahu kira-kira seperti itu menjelang kematian itu. Saya sudah tahu. Kita naik lagi. Ini hati-hati dengan budaya hustle culture dan bandwagon effect. Saudara lihat sekarang, untuk menjadi miliarder nggak perlu sampai usia 50. Anak-anak muda umur 30 berkaya-kaya semua, kerja keras, kerja mati-matian, sampai lupa Tuhan, lupa istirahat. Inilah budaya milenial sekarang. Semangat kerjanya hebat, cari duitnya, waduh jaminan, tapi lupa merenungkan dan beristirahat. Boleh kerja keras, tapi ingatlah hidup ini ada akhir. Bandwagon effect itu apa artinya? Saya melihat ya, orang-orang sekarang itu suka ngikutin orang lain. Tren apa aja diikutin. Hidup itu gak perlu ngikutin tren. Jadilah dirimu sendiri. Oke? Semakin unik Anda, semakin dicari orang. Hiduplah sederhana walaupun Anda diberkati. Amin. Jangan menyakiti pandangan orang lain. Sekarang zamannya flexing, apa aja dipamerin. Dan yang suka flexing ini kebanyakan pendeta, bro. Itu nggak pantas itu. Pendeta itu harus punya teladan kesederhanaan. Setuju? Kenapa di Indonesia makin banyak orang miskin? Karena yang miskin tidak mau kelihatan miskin, tapi yang kaya senang kelihatan miskin. Oke?
supaya nggak kena pajak. Apalagi kalau pendaftaran anak sekolah itu mendadak ibu-ibu sosialita miskin rame-rame minta surat gereja supaya uang sekolah diturunin. Nggak, ibu bisa bayar. Kelebihan pembayaran digunakan sekolah untuk memberkati anak yang nggak mampu. Setuju? Hidup seperti itu, ya. Jadi jangan sampai punya budaya kerja, nanti ngapain? Nikmatin, ya. Nongkrong kopi, nongkrong aja. Apakah minum kopi harus yang satu cangkir 300.000? Enggak. Sasetan 1.200. Tapi dinikmati dengan rasa syukur. Kopi 1.000 di atas Starbucks. Amin. Minum kopi dengan siapa? Minum kopi dengan hati yang bagaimana? Itu menentukan nikmat tidaknya kopi. Jangan suka niru-niru orang lain. Jadilah dirimu. Saya dikritik sama banyak teman-teman. Pak Pengki kok nggak pernah undang orang ke depan untuk doa-doain? Membawa orang kerjaan. Punya tangan sendiri, tumpang tangan sendiri. Punya iman sendiri, pakai imanmu sendiri. Karena saya punya trauma, Bu. Satu hari saya diundang di Semarang. 2 pembicara, satunya bule, satunya saya. Orang Indonesia tuh kalau melihat bule itu kayaknya lebih sakti gitu ya. Saya sudah ngomong sama panitia, saya seminar aja deh. Itu talenta saya. Jangan pakai kesembuhan. Begitu datang, gedung itu penuh. Saudara, spanduknya dari sini saya baca. Kesembuhan ilahi oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai Allah. Saya stres tuh. Panggil panitia. Dulu kemarin ke rumah gua janjinya gak pakai gini. Ya sudah, ini spanduk udah dipasang. Saudara, begitu undangan ke depan, saya sama bule yang keduain. Saya nggak punya iman, jujur. Ini kejadian. Saya doain seorang ibu karena saking takutnya, saya serius sambil merem. Tahu-tahu tangan saya ini kayak ada yang pindahin. Saya melek, ngapain tangan saya dipindahin? Tangannya bule ditaruh di kepala dia. Kurang aja, Pak. Sakit hati, saya sakit hati. Emang orang Surabaya nggak punya kuasa menyembuhkan. Langsung saya ngacir mati aja loh. Itu pengalaman terluka banget. Tangan saya ngedoain ibu, tahu-tahu sama ibu yang punya kepala itu, tangan saya dipindahin. Tangan bule ini ditaruh di kepalanya saya. Kepala dia. Jadi dia berpikir tangan bule lebih sakti daripada tangan orang Surabaya. Dan selesai itu, gak ada ke depan. Selesai. Terus saya punya pengalaman sama Pak Konrad Sumit, bapaknya Paulus, ngundang pendeta Negria di sana, sampai hadir di Robinson. Saya sudah tahu, pendeta ini hobi robo-roboan, ngeroh banget, saudara. Dia panggil pendeta-pendeta. Padahal saya ini bukan pendeta, Bu. Saya nggak punya gelar pendeta. Ya karena bos saya Pak Konrad Sumit lain, ya saya ngikutin dari belakang. Saya mulai didorong-dorong. Saya pasang kuda-kuda. Kamu dorong gak akan roboh Pengki. Saya merem serius kan. Begitu saya melek, saya lihat Pak Konrad tidak ada. Dia roboh di sebelah saya. Maka saya gak enak. Bos gede roboh, masa saya wakilnya gak roboh. Itu jemaat sudah ngomong, tuh Pengki itu hatinya kayak batu. Dalam hati gondol, gua bukan kayak batu. Ini gak bisa roboh saya itu. Karena buat saya, setelah roboh itu buat next. Yang perlu
Yang perlu dirobohkan adalah kebencian, bukan fisikmu. Amin. Saya punya banyak pengalaman. Teman saya ngomong suaminya, Pak Peki, teman saya itu kalau persekutuan doa roboh terus, tapi kelakuannya nggak pernah roboh. Gini, jangan menghakimi istrimu, kamu buktikan Roh Kudus bekerja dulu. Ya, dia nurutin nasihat saya, dia datang ke persekutuan, bener, acara roboh. Dia kebetulan di tengah. Semua didoain roboh, dia berdiri. Gak enak kan, kayak itu pahlawan sendirian. Ya saya pelan-pelan merobohkan diri saya. Nah, waktu dia merobohkan dirinya, salah posisi. Sebelah kiri ini rematik berat. Dia mintip, kok gak ada yang berdiri. Sini udah telur begitu. Karena saya gak tahan, Pak Pegi, saya berdiri. Nah terus, begitu saya berdiri, yang lain juga berdiri. Wah, itu gerakan Roh Kudus kompak. Wah, robohkan kecongkakan, robohkan kesombongan, robohkan. Gak usah ngafirin orang. Kita gak lebih baik dari orang lain. Amin. Cuma saya selalu berusaha untuk menjadi baik. Naik lagi, klik, kita mau selesai. Iman itu apa sih? Iman itu mencoba sekali lagi. Iman itu mengubah satu hari dari kebiasaan yang buruk. Iman itu sekali lagi berdoa. Iman itu kalau pernah gagal, sekali lagi membuat gol. Dan iman itu berjalan lebih jauh walaupun ada gagal. Inilah wujud iman. Mungkin sudah selesai, kita klik satu lagi. Sakitnya Yesus itu bahagianya kita. Setuju? Kalau Anda pernah menyaksikan Yesus itu sakit sekali, saudara. Kadang-kadang sebelum saya naik mimbar, ada pendoa ngomong begini, Tuhan, jika sebentar hamba-Mu ke depan, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Emang ada ayatnya? Pembicara itu harus pikul salib, bukan sembunyi di belakang salib. Amin. Kalau salibnya roboh, mati tuh pendeta di sini. Gak usah puisi-puisian lah. Ya, hidup jadi orang Kristen yang baik, makin hari makin lebih baik. Dan yang terakhir, kita klik, kita selesai. Pray every day. Jangan lupa selalu berdoa. Tuhan memberkati.